Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dimanapun berada yang berkesempatan menyaksikan tayangan DSA kita, jangan salah arah, pada pagi hari ini ya, di hari Sabtu, 4 Februari 2023. Ya, di hari Sabtu ini kita akan bahas satu topik DSA yang hangat ya, dan penuh makna sebetulnya. Nanti kita akan bincangkan ini dengan narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Nah, namun sebelum kita bahas topik itu, kita akan simak video pengantar berikut. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala, hadir sebagai pembicara di acara dialog dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pengusaha diundang untuk berbincang-bincang bersama Yusuf Kala. JK pun memberikan motivasi pada para pengusaha untuk menggeliatkan jiwa entrepreneur. Muncullah pengusaha-pengusaha hebat, walaupun seperti kata-kata pendidikannya rendah. Saya sekretaris Kadin 10 tahun, jadi selalu waktu belum sampai 20 tahun saya ngerti perdagangan internasional dari dia. Tiap konferensi luar negeri selalu minta saya ikut mengajar. Begitu. Jadi kenapa saya untuk dari pengusaha, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita dengan saling. Ya baik, tadi ya barusan kita saksikan Pak JK ya, Yusuf Kala berada dalam satu forum dengan para pengusaha di Sulawesi Selatan. Ini kemudian berita yang beredar adalah Pak JK ini dalam kesempatan berbicara di sana mengkritisi ya tentang investasi asing yang masuk ke Indonesia, yang dianggap pemerintah ini terlalu memberi karpet merah dan membangga-banggakan para investor asing. Salah satu disebut tentang Morowali. Ya ini kita akan diskusikan topik ini antara Yusuf Kala, investasi asing, dan Anies Baswedan. Bagaimana nih Bang Matur melihat ya makna dari Pak Anies? Silakan. Ya, jadi kita bahas topik tiga ya sebenarnya, Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala, investasi asing, dan Anies Baswedan. Ya kan, ini tiga tokoh atau tiga topik ini ya, meskipun kita bisa jelaskan satu persatu, tetapi ada connecting the dot-nya. Ada yang tersambung dari nama Pak Yusuf Kala, Pak JK, ada kalimat investasi asing, dan ada kalimat Anies Baswedan. Nah, yang paling akhir dari pemberitaan Pak Yusuf Kala yang cukup kontroversi adalah statementnya beliau yang mengkritik keras ya pemerintahan yang ada sekarang, yaitu pemerintahan Pak Jokowi ya, yang berhubungan dengan investasi asing. Ya, ini saya coba tampilkan sedikit cuplikan beritanya bagaimana Yusuf Kala kritik keras pemerintahan Presiden Jokowi soal kemudahan investasi asing ya, dan saya kira ini adalah satu hal yang cukup menarik ya untuk kita bahas ya. Di sini kita melihat bahwa Pak Yusuf Kala sedang membicarakan aspirasi publik, apalagi dalam konteks beliau bicara di depan para pengusaha di Sulawesi, dan investasi nikel ya, investasi asing di nikel yang kemarin menggemparkan karena ada kerusuhan ya, tepatnya di Morowali di perusahaan PT GNI ya, itu kan terjadi di Sulawesi. Nah, sampai sini saya kira ini adalah aspirasi publik, tidak hanya buat rakyat Sulawesi tetapi juga buat seluruh rakyat Indonesia, bahwa investasi asing yang diikuti oleh tenaga kerja asing ini menimbulkan polemik, menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena banyak penolakan dari publik. Investasi yang disertai dengan tenaga kerja asing ini menyebabkan yang paling banyak mendapatkan manfaat dari investasi ini adalah mereka, kelompok asing. Sementara kelompok pribumi yang diuntungkan adalah elit-elit daerah atau elit-elit pusat. Sementara rakyat ya tidak punya pekerjaan, ya tidak punya penghasilan. Kalaupun bekerja di PT yang investasi asing di dalamnya, ternyata dengan murah yang cukup rendah ya, dengan upah yang cukup rendah, yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial, dan akhirnya terjadilah kerusuhan seperti yang terjadi di PT GNI kemarin. Ya, saya kira nasihat ini ya penting untuk didengar tidak hanya oleh kita sebagai audiens publik tetapi juga oleh para pengambil kebijakan. Peringatan JK yang berikutnya bisa ditafsirkan sebagai upaya ya mengkritik pemerintah yang selama bisa dikatakan 2 periode terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini selalu agung-agungkan yang namanya investasi asing, terutama yang sifatnya investasi pada smelter atau pengolahan bahan mineral Indonesia. Dan dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan karpet merah kepada investor asing, juga disertai juga kemudahan membawa tenaga kerjanya atau penduduknya yang sifatnya adalah low skill untuk datang ke Indonesia dan mereka bekerja di perusahaan itu. Dan disinilah dikritik ya kebijakan ini
ini sebagai kebijakan yang sangat menguntungkan asing. Investasi-investasi yang masuk ternyata kalau dilihat dari bobot benefitnya, ternyata yang menikmati banyak manfaat itu adalah kelompok investor asing dan negara-negara asing. Nah, disinilah kemudian kita menyambungkannya ke Anies Baswedan, bahwa Pak Anies ini tentunya ya dia punya track record, dia tidak ya menyetujui adanya investasi yang sifatnya mendapatkan pertentangan dari warga, apalagi merusak lingkungan. Contoh yang paling konkret adalah ketika kita bicara reklamasi. Reklamasi apa coba sulitnya? Investornya sudah ada, bahkan pulau-pulau itu sudah dibangun. Sebagiannya tinggal didirikan bangunan, sebagiannya sudah ada bangunan seperti PIK 2 itu kan. Ya, tetapi kenapa kemudian itu dibatalkan? Padahal ini uangnya sudah ada, sudah masuk, investornya sudah siap, nilai ekonominya juga kelihatan. Pak Anies Baswedan berani gagalkan reklamasi karena dia melihat ini bukan untuk kepentingan banyak orang Jakarta. Nah, kemungkinan inilah yang akan tetap disuarakan oleh Pak Anies Baswedan manakala Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan inilah kemudian juga yang menunjukkan bahwa dari statement Pak JK yang mengkritik pemerintah, sebetulnya bahasa lain dari Pak JK adalah Pak JK sedang mendukung calon-calon pemimpin yang punya narasi yang berbeda dengan narasi pemerintahan sekarang. Dan menurut Pak JK, narasi yang bisa menyampaikan hal yang berbeda yaitu narasinya Anies Baswedan. Jadi titik ketemunya di situ, bro. Bahwa Pak Anies, Pak Yusuf Kalla, dan investasi asing itu punya satu strategi, satu narasi yang sama, bahwa keduanya ingin memperbaiki ya, dengan cara awalnya ini mengkritik terlebih dahulu, dan kemudian cara memperbaikinya tentunya dengan cara yang konstruktif, yaitu menang jadi presiden, dan ketika nanti menduduki posisi presiden bisa merubah kebijakan-kebijakan yang tidak aspiratif terhadap kepentingan publik. Saya kira itu maksud dari JSA kita. Demikian, Bro Mustafa. Ya, oke, baik, Bang. Ya, ini kan menarik ya, artinya Pak JK sebagai orang yang 2 kali menjadi wakil presiden ya, di 2 presiden yang berbeda, kemudian mengeluarkan pernyataan yang sangat keras sekali, Bang, ya, terkait dengan investasi asing ini, memberikan karpet merah, terlalu membangga-banggakan. Berarti kan memang ini kita bisa menangkap memang ada sesuatu yang salah mungkin ya dari kebijakan investasi asing kita ya. Sebutlah misalnya ada proyek IKN atau bahkan kereta cepat ya, yang awalnya dikatakan ini tidak menggunakan APBN, tapi kemudian dalam perjalanannya uang APBN yang harusnya untuk ya, anggaran yang lain harus disuntikan ke sana, dan itu disetujui gitu loh, baik oleh eksekutif maupun parlemen, legislatif. Gimana, Bang? Iya, ini yang menarik ya dari perkembangan ya kebijakan publik akhir-akhir ini di Indonesia. Ini menarik karena banyak sekali kalau kita melihat ya kepentingan-kepentingan investor ini banyak yang mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia ini ya. Terakhir adalah ketika kita bicara proyek infrastruktur. Memang infrastrukturnya dibutuhkan ya oleh masyarakat Indonesia, itu tidak diragukan lah. Tetapi bagaimana implementasi infrastruktur ini dilaksanakan, itulah yang banyak dikritik orang akhir-akhir ini. Ya, misalkan adalah yang harusnya investasi B2B, bisnis kepada bisnis ya melalui kereta api cepat. Dan di situ kan sudah ditegaskan bahwa tidak ada ya uang negara yang masuk ke dalam proyek-proyek yang sifatnya B2B. Tapi ternyata itu kan dilanggar. Nah, itu menjadi kontroversi karena kok Anda bisa sih melanggar seenaknya aja ketika ini harusnya adalah B2B dalam hal BUMN kepada kereta api yang asal dari Cina ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada penyertaan modal negara di situ yang awalnya dijanjikan tidak ada. Nah, berikutnya yang terakhir adalah mengenai IKN. IKN ini digembor-gembor sudah ada investornya, bahkan beberapa orang ya dari Tony Blair ya, kemudian dari Jepang ya, dari Timur Tengah. Itu kelihatan mereka duduk seperti dewan pengarah untuk IKN. Tetapi apa yang terjadi ya, karena konsepnya ini adalah konsep yang tidak berbasis kepada sustainability, akhirnya investor satu persatu mundur. Ya, yang terakhir adalah investor Cina yang siap berinvestasi besar, ternyata dia mundur. Dan ini ada satu tamparan bahwa
Ya, kita bisa aja berambisi untuk membuat infrastruktur. Tetapi kalau infrastruktur tidak sustainable seperti IKN, ya nggak ada orang yang mau biayain. Nah, ini yang saya kira kebijakannya sudah menjadi kebijakan yang tadinya niatnya membantu masyarakat, tapi sekarang niat infrastrukturnya ini adalah bukan membantu masyarakat, malah memberatkan masyarakat. Kenapa? Karena proyek infrastruktur itu menggunakan APBN ternyata. Apa contohnya IKN lah kita sebutnya. Meskipun katanya ada investornya, tetapi kan di tahun 2022 kemarin, dan ini berlanjut di tahun 2023 sampai 2024, APBN kan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Kalau kita lihat tayangan progres IKN misalkan sudah dibangun sekitar ribuan kilometer jalan, jembatan, ya itu pakai uang rakyat kan. Yang notabene belum tentu ini akan sukses, belum tentu ada masyarakat di situ yang mau ikut ya selain ASN, PNS gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa akhir-akhir ini kok kebijakan infrastruktur jadi kebijakan yang menggunakan APBN. Kalau ini ceritanya ini memberatkan rakyat. Karena yang menanggung ini semua adalah tidak hanya di jangka panjang ya berupa loan utang yang harus dibayar, tetapi juga di jangka pendek di mana uang rakyat yang harusnya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, tapi saat ini digunakan untuk investasi di infrastruktur yang katanya tidak menggunakan APBN. Nah, disinilah saya melihat ada satu dilema ya, Musya. Disinilah yang kemudian publik ya bicara, kita ingin pemimpin yang punya pendekatan yang berbeda lah tentang infrastruktur. Kita ingin satu fokus kepada pemulihan ekonomi, yang kedua infrastruktur yang konon menguntungkan kelompok elit, yaitu diubah agar infrastrukturnya jadi menguntungkan rakyat. Nah, ini yang saya kira bandul ini akan bergerak di tahun 2024, bahwa dari sekarang bandul ke kiri akan bandul ke kanan. Ya, ini satu proses yang normal saja di Amerika sebagai negara yang cukup matang, demokrasinya juga begitu. Ketika Demokrat ya dengan kebiasaannya membebani pajak ya, itu membuat rakyat kemudian memilih Republik yang kebiasaannya selalu membebaskan pajak. Meskipun pajak yang dibebaskan semuanya dan yang paling untung adalah oligarki. Nanti bandul ini berpindah lagi. Ya, saya kira mudah-mudahan sistem ini adalah sistem yang sehat. Ya, setiap orang dan pemimpin dikasih kesempatan untuk memberikan apa yang dia pikirkan terbaik. Tapi kalau ternyata yang dipikirkan dia sama dipikirkan rakyat berbeda, ya dia harus legowo diganti lagi gitu loh. Dan saya kira pendekatan menjelang tahun 2024 memang ini adalah kesempatan untuk melakukan pergantian, karena kan sudah 2 periode ya, tidak bisa dipilih lagi. Nah, apakah pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat adalah pemimpin yang pernah ikut dalam pemerintahan sekarang, atau pemimpin yang baru, betul-betul baru, yang punya gagasan baru? Nah, itu pertanyaan besarnya untuk kita jawab di tahun 2024 nanti. Demikian, Bro Mus. Ya, ini kan kita juga cukup tahu ya bahwa Pak JK ini punyalah kedekatan dengan Capres ya Pak Anies Baswedan ya, dari kalau kita lihat track record-nya. Nah, apakah ini juga bagian dari apa ya, counter balik gitu? Selama ini kan seolah-olah dengan pencapresannya Pak Anies ini tanda kutip ya, ini seolah-olah seperti kayak diganjal ya, baik Pak Aniesnya maupun partai pengusungnya ya, Nasdem dan Pak Surya Paloh. Nah, apakah ini statement keras Pak JK ini juga bagian dari tadi Bang, apa sebagai serangan balik ya terhadap statement-statement itu? Gimana Bang? Saya kira saya belum mau mengatakan ini sebagai serangan balik Pak JK dan kelompok di luar sekarang. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah satu warning saja dari Pak JK bahwa investasi asing yang tidak mempertimbangkan masyarakat interest ya, dan banyak orang ini akan banyak ditentang oleh publik, dan ini akhirnya tidak menguntungkan buat investor asing itu. Oleh karena itu ya, sebetulnya ini adalah kritik kepada kebijakan pemerintah saat ini. Tetapi karena ini disampaikan oleh seorang JK,
wakil presiden 2 kali, mantan ketua umum partai, tadi juga sempat disampaikan. Dia mengerti pola-pola investasi dan dia mengatakan ini adalah investasi yang salah, yang tidak tepat. Ini adalah satu pukulan telak buat kebijakan pemerintah sekarang. Kenapa nggak dia minta Pak JK untuk diam dulu? Kenapa Pak JK ngomong? Berarti kan ini kesalahannya bukan kecil, ini kesalahan besar loh. Pak JK ini sebetulnya orang yang bisa dikompromikan. Ya kesalahan kecil misalnya ditolerir gitu. Tapi Pak JK melihat ini enggak, saya harus ngomong karena ini adalah satu kebijakan yang salah dan ini kebijakan ini sangat besar dampaknya. Dan ini adalah tamparan kebijakan pemerintah yang kabarnya pemerintah mengatakan enggak ini yang terbaik. Kita mengundang investasi asing, kita juga mengundang tenaga kerja asing, ini adalah yang terbaik. Ternyata tidak yang dinilai oleh Pak JK dan saya kira ini banyak orang yang juga mengatakan bahwa ini adalah investasi yang salah, kebijakan yang salah yang dilakukan selama 2 periode oleh Pak Jokowi. Ya, dan saat ini masih dibangga-banggakan periode proyek-proyek itu. Padahal proyek-proyek itu nyata-nyatanya telah memberikan kesempatan yang baik untuk pemulihan ekonomi. Jadi lebih lambat akhirnya karena dananya tidak ada, malah dananya diarahkan kepada proyek-proyek infrastruktur tersebut. Termasuk juga penyertaan modal negara untuk BUMN. Itu juga melemahkan pemulihan ekonomi untuk membantu daya beli masyarakat. Saya kira itu ya, Bro Mustafa. Diskusi kita ya hari ini bahwa ya artinya statement keras yang disampaikan Pak JK ini tentunya menjadi warning ya, baik bagi pemerintah yang sedang berkuasa maupun bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini loh, terkait dengan investasi asing di Indonesia. Kira-kira gitu Bang ya? Ke depan kelihatannya investasi model seperti ini ya tidak bisa dipertahankan ya karena masyarakat saya kira banyak tidak setujunya, menolak itu. Model investasi memberikan karpet merah kepada investor bahkan sampai tenaga kerjanya datang itu tidak bisa dipertahankan begitu, Bro. Terima kasih banget atas kesempatan diskusinya pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Semoga yang kita diskusikan bisa menambah informasi ya kepada publik saja. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.